Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 9. Hari ini kita akan membahas mengenai ariyah atau pinjam meminjam. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Selalu ditunggu. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menghayati hikmah ketentuan ariyah, menjalankan sikap peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan ketentuan ariyah, dan mempraktekkan ketentuan ariyah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama dapat mengimani ketentuan ariyah. Kalian dapat menunjukkan sikap penghargaan terhadap ariyah, menampilkan sikap peduli terhadap sesama, membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam ariyah, menguraikan ketentuan pinjam meminjam, dan mengimplementasikan ketentuan pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pinjam meminjam atau biasa disebut dengan ariyah merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali seseorang melakukan akad muamalah dalam bentuk pinjam meminjam atau ariyah. Oleh karena itu, fahamilah materi tentang pinjam meminjam dengan berbagai ketentuannya dalam Islam secara lebih mendalam. Definisi ariyah atau pinjam meminjam. Secara bahasa, ariyah merupakan berasal dari kata ura yang berarti kosong. Nah, kosongnya di sini merupakan tidak ada ganti rugi. Dinamakan ariyah karena di dalamnya kosong, tidak ada ganti rugi. Sedangkan ariyah secara istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, menjaga keutuhan barang dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dasar hukum ariyah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dan dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, Al-ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun wad-dainu maqdiyun, yang artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Hukum ariyah. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah mubah, artinya boleh. Mubah merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Hukum yang kedua adalah sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya, meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah, meminjamkan buku pelajaran, dan lain sebagainya. Hukum pinjam meminjam yang ketiga adalah wajib. Maksudnya adalah pinjam meminjam merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Contohnya, meminjamkan baju dan sarung untuk sholat fardu. Apabila tidak dipinjami, maka orang tersebut tidak bisa sholat karena bajunya bernajis. Nah, hal ini wajib bagi peminjam dan juga orang yang meminjamkan. Dan hukum pinjam meminjam yang terakhir adalah haram.
Artinya, pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Contohnya, seseorang meminjam pisau untuk mencuri, meminjam tempat atau rumah untuk berbuat maksiat, dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Nah, hukum haram ini berlaku bagi peminjam dan orang yang meminjamkan. Rukun dan syarat ariyah atau pinjam meminjam. Ada 4 dalam rukun ariyah. Yang pertama adalah mu'ir. Mu'ir adalah orang yang meminjami. Adapun syarat bagi mu'ir adalah ikhlas dan sukarela. Artinya, orang tersebut berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah untuk meminjamkan barang. Yang kedua, barang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Dan yang ketiga adalah tidak didasarkan atas riba. Syarat yang kedua atau rukun yang kedua adalah musta'ir, yaitu orang yang meminjamkan. Bagi orang yang meminjamkan memiliki syarat yaitu 1. Mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah dalam meminjamkan barang. Syarat yang kedua adalah mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar barang tersebut tidak rusak. Dan syarat bagi orang yang meminjam yang ketiga adalah mengambil manfaat dari barang yang dipinjam dengan baik. Selanjutnya yaitu musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjamkan. Adapun syarat bagi barang yang akan dipinjamkan adalah yang pertama, benar milik orang yang meminjamkan. Artinya adalah barang yang dipinjamkan merupakan benar-benar milik orang yang meminjamkan. Yang kedua, ada manfaat yang jelas. Dan syarat yang ketiga adalah barang itu bersifat tetap. Artinya tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan yang setelah dimakan menjadi habis atau berkurang, zatnya tidak sah untuk dipinjamkan. Dan rukun pinjam meminjam yang terakhir adalah sigot, artinya ijab dan qabul, yang merupakan bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang akan dipinjam. Macam-macam ariyah. Ariyah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ariyah mutlaqoh. Ariyah mutlaqoh merupakan pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratannya apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Contohnya, meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Nah, meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Macam ariyah yang kedua adalah ariyah muqayyadah. Ariyah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Oleh karena itu, peminjam harus menjaga barang dengan baik, merawat dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Kewajiban mu'ir dan musta'ir. Dalam akad ariyah ada kewajiban-kewajiban yang diberikan bagi pemberi peminjam ataupun orang yang meminjam. Kewajiban bagi seorang mu'ir atau yang memberi pinjaman. Yang pertama adalah menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal dan tidak didasarkan atas riba. Sedangkan kewajiban bagi seorang musta'ir atau seorang peminjam adalah yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat waktu. Biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Dan kewajiban bagi musta'ir yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam ariyah.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad ariah, antara lain adalah pinjam meminjam barang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang halal dan tidak melanggar norma agama. Pinjam meminjam barang untuk perbuatan maksiat atau melanggar norma agama, maka hukumnya menjadi haram. Orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang pinjaman sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik barang. Misalnya, seseorang meminjamkan buku dengan akad hanya untuk dibaca, maka buku tersebut tidak boleh difotokopi. Menjaga dan merawat barang pinjaman dengan baik, layaknya seperti barang atau miliknya sendiri. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menjelaskan tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikan barang tersebut. Jika dalam proses mengembalikan barang itu memerlukan biaya, maka yang menanggung adalah pihak yang meminjam. Nah, jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dan peminjam, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan pemberi pinjaman dengan catatan disertai sumpah. Semisal, pemberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sedangkan peminjam mengatakan bahwa barang sudah dikembalikan. Nah, untuk hal ini maka diperlukan pengakuan yang diterima sebagai catatan dan disertai dengan sumpah. Dan terakhir adalah akad pinjam meminjam dihukumi batal atau selesai jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia atau karena gila. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan kita mengenai ariah. Buah ini buah berangan, masak dibungkus dengan sapu tangan. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat kelak kampung halaman. It is not the knowledge which shall come to you, but you shall come to the knowledge. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Perkataan Imam Malik. Sekian pembelajaran kita hari ini bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.